Halo, selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin tentang peta. Hari ini kita akan membahas jenis peta. Yang pertama, jenis peta berdasarkan sumber data. Berdasarkan sumber data, peta ini dibedakan menjadi peta induk atau peta dasar atau basic map. Basic map. Kemudian ada peta turunan. Peta turunan atau derive. Nah, peta induk itu apa sih? Nah, peta induk itu merupakan peta yang dihasilkan dari survei langsung. Jadi, survei langsung di lapangan peta ini digunakan sebagai dasar pembuatan peta-peta lainnya. Misal, peta jenis batuan. Peta jenis batuan. Berarti kan itu survei langsung nih, misalnya peta induknya. Ini peta. Nah, ini tuh survei langsung. Di sini tuh, oh berarti tersebar jenis batu beku. Di sini batuan sedimen, di sini batuan malihan, misalnya di sini batuan beku lagi. Nah, ini merupakan peta yang akan digunakan untuk peta-peta lainnya. Misalkan di sini peta jenis batuan, selanjutnya peta turunan. Peta ini tuh kalau peta turunan memiliki pengertian bahwa peta yang dibuat berdasarkan pada acuan peta yang sudah ada. Jadi dibuat pada acuan peta yang sudah ada. Contohnya apa? Misal ini tuh mau bikin sebuah waduk atau sumber air atau tempat kayak dia tuh cari potensi airnya. Oh, berarti kita lihat di sini. Kita membutuhkan peta induk apa? Peta dasarnya berarti peta tentang perairan. Kayak gitu. Jadi peta turunan itu sebenarnya juga turunan gitu, bukan peta induk. Ini mah induknya, ini mah turunannya gitu. Induk mah asli, kita harus survei langsung ke lapangan. Misalkan kita survei ke lapangan ke hutan tentang luas hutan. Kita lihat hutan, luasnya segini, kita petakan. Berarti itu peta induk. Nah, sedangkan peta turunannya misalkan kita mau buat tempat wisata. Oh, berarti kita membutuhkan tempat wisata di hutan. Oh, berarti kita membutuhkan peta hutan tadi. Menghasilkan peta wisata kawasan hutan X, misalkan kayak gitu. Kemudian menurut isi data itu, ada peta umum ini apa? Peta umum ini merupakan peta yang menggambarkan semua unsur topografi di permukaan bumi, baik unsur alam maupun unsur buatan. Jadi menggambarkan keadaan relief. Nah, ini menggambarkan apa? Semua unsur topografi. Semua unsur topografi. Bu, topografi itu apa? Jadi topografi itu kayak permukaan bumi gitu, permukaan bumi. Kayak ada pohon, kemudian ada tutupan lahan lain kayak sawah, kebun. Nah, di sini tuh disebutnya topografi. Kemudian ada pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, topografi. Nah, peta umum ini menggambarkan semua itu dan dibedakan menjadi tiga peta umum tuh. Ada peta topografi, peta korografi, dan peta dunia. Kalau peta topografi itu peta yang menggambarkan permukaan bumi lengkap dengan reliefnya dalam bentuk kontur. Nah, ini menggambarkan bentuk relief. Bentuk relief dalam apa? Dalam bentuk kontur. Kontur itu apa, Bu? Kontur itu merupakan garis yang menghubungkan dengan ketinggian yang sama. Jadi, misalkan ada ketinggian 100 meter, dek gini, ini. Oh, berarti ini. Nah, biasanya kayak gini nanti bentuknya. Ini garis kontur. Nah, ini garis kontur. Terus ada korografi. Kalau korografi ini merupakan peta yang menggambarkan seluruh atau bagian permukaan bumi yang bersifat umum dan biasanya berskala sedang. Ini skalanya sedang. Kalau peta dunia ini merupakan peta yang sangat kecil dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Jadi petanya tuh skalanya itu 1 berbanding 25 juta. Tim yang menggambarkan dunia yang luas
di peta yang kecil kayak gitu. Ini peta dunia. Nah, selanjutnya menurut isi data ada peta tematik atau peta khusus. Peta tematik ini merupakan peta yang menggambarkan informasi dengan tema tertentu. Kan kalau tadi peta umum tuh semua ya, semua unsur topografi digambarin di situ. Kalau peta tematik tuh khusus. Jadi ada objek tertentu. Oke, ada objek tertentu. Ini peta umum, peta tematik. Menurut skala, nah menurut skala peta itu ada peta dengan skala kadaster, kadaster atau teknik. Kemudian dengan skala besar, kemudian skala sedang, skala kecil, kemudian ada peta dunia. Nah, ini skala. Jadi skala itu ada kadaster. Nah, kadaster ini mempunyai skala yang sangat besar. 1/100, 1/5000. Nah, kalau peta skala besar itu, skalanya itu 1/5000. Misalkan 1/250.000, ini skala besar. Kalau skala sedang itu 1/250.000. 1/500.000. Kalau skala kecil itu 1/500.000. Yang ini 1/1 juta. Peta dunia berarti 1/1 juta. 1 juta, 1/10 juta misal. Jadi kalau berdasarkan skalanya itu ini peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, peta dunia. Ibu kenapa dalam skala teh 1/100 itu termasuk skala gede gitu. Makin malah dengan skala besar itu 1/5000 bukan 500.000 karena logikanya gini. Skala itu kan kalau 1/100 itu artinya 1 cm pada peta sama mewakili 100 cm di lapangan. Coba kalian semakin detail suatu peta berarti semakin oke, berarti skalanya semakin bagus. Kalau kalian lihat peta, petanya itu peta ini segede ini. Terus di sini tuh ada pohon. Kalau skala 1/100 misal, 1 cm pada peta ini menggambarkan 100 cm di lapangan kan masih kelihatan ya. Berarti pohon oke, masih kelihatan pohon. Tetapi kalau kita skalanya 1 berbanding yang besar misalkan 1/250.000. 1 cm pada peta sama dengan 250 cm, 250.000 cm di lapangan. Berarti makin kecil kan ya, pohonnya itu nggak kelihatan. Karena mewakili 250 cm, 250.000 cm di lapangan. Terus misal nih, kalau kalian lihat detail ruang atau detail kotak gitu kan, misalkan kotak. Pasti kalau skalanya 1/100, petanya itu rumahnya itu agak gede segini kelihatannya. Tetapi kalau skalanya udah 1.250.000, berarti bakal titik-titik-titik-titik gitu. Kelihatannya tuh kecil. Makanya disebut skala besar itu angkanya malah lebih kecil. Terus berdasarkan bentuknya itu ada peta statis, stasioner, dan peta dinamis. Jadi stasioner dan dinamis. Stasioner itu apa? Jadi stasioner itu menggambarkan keadaan permukaan bumi yang datanya bersifat relatif. Datanya itu relatif, maksudnya relatif apa, Bu? Jadi eh, relatif tetap, ini stabil gitu maksudnya. Contohnya peta geologi dan peta jenis tanah. Jadi kan kalau geologi sama tanah tuh dari dulu ya pasti gitu. Nggak berubah-berubahnya tuh paling kayak geser dikit karena berkurang. Nah, kalau dinamis itu, petanya itu
bersifat selalu berubah, dinamis. Contohnya apa? Peta korban bencana alam. Kan gimana kekuatan bencana alamnya, misal banjir, longsor, gempa bumi. Nah, ini berarti berubah-berubah, berubah-ubah. Itu berdasarkan bentuknya. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar untuk membaca peta. Nah, membaca peta itu gimana sih, Bu? Kan kita udah melihat peta, ya udah bisa gitu. Tapi ada hal-hal tertentu yang memang beda gitu dari peta tuh. Misal di peta itu ada namanya garis kontur. Jadi garis kontur itu kan garis yang menghubungkan ketinggian yang sama. Maksudnya apa? Misal ini gunung. Makin sini berarti makin gede. Misalkan ini tuh 100 meter, ini 150, ini 90, ini 150, kemudian ini 200 meter. Nah, puncaknya itu 250. Ini merupakan garis yang ini tuh menghubungkan ketinggian yang sama. Oh, ke sini berarti 250 meter di sini. Di sini juga berarti kayak gitu. Terus garis kontur yang ketinggiannya lebih rendah akan mengelilingi garis kontur yang lebih tinggi. Nah, iya kan? Garis kontur yang lebih rendah yang ini akan mengelilingi garis kontur yang lebih tinggi ini. Terus, garis kontur tuh nggak bakalan nabrak satu sama lain. Nggak mungkin garis kontur kayak gini. Nggak mungkin. Oke, ini masuknya ke apa? Tata cara membaca peta ya. Tata cara membaca peta. Terus apa lagi? Daerah datar mempunyai kontur yang jarang-jarang. Misalkan yang ini ya, konturnya jarang. Berarti ini datar. Tetapi kalau konturnya kayak gini, rapat banget. Nah, ini berarti landai, curam. Oke, ada lagi isi peta itu digambarkan dilihat dari judul. Misal kemarin peta Papua, oh berarti kalau judulnya peta Papua berarti gambaran atau muka peta ininya tuh isinya itu pasti tentang Papua gitu. Jadi judul itu menggambarkan isi dari peta. Lokasi daerah dapat dilihat di letak garis lintang dan garis bujur. Jadi kan di situ ada suka 6 derajat LU sampai 11 derajat LS. Dan itu bisa menunjukkan lokasi. Arah dapat menunjukkan orientasi. Jadi kayak mata angin ini barat, terus timur ke barat, selatan. Oh salah, ini utara, ini selatan, ini barat, ini timur. Berarti barat, utara, timur, selatan. Kemudian ada simbol-simbolnya juga kalau di peta. Terus biasanya kalau di peta tuh ada gunung, kemudian ada lembah, kemudian ada pegunungan, ada sungai. Oh, berarti di situ tuh bukan tanah yang datar, tetapi daerah yang kasar atau memiliki ketinggian yang berbeda.